Ketika kita bicara Yogyakarta, sudah lekat sekali nama jenis jajanan malam yang satu ini, angkringan. Meski populer di Yogyakarta, tempat makan ini sebenarnya diciptakan oleh seorang lelaki yang bernama Eyang Karsodikromo dari Desa Ngerangan, Klaten. Tepatnya mulai tahun 1930. Di Yogyakarta inilah pedagang angkringan mengalami masa kejayaannya. Hal ini dikarenakan kota Yogyakarta memiliki banyak pelajar mahasiswa dari dalam daerah maupun luar daerah yang sering mampir ke angkringan di malam hari untuk mengisi perut mereka sambil mengobrol. Dan tentu saja, selain mahasiswa ada wisatawan juga. Menu angkringan yang banyak dan harganya yang murah meriah menjadi alasan bagi mahasiswa dan wisatawan untuk datang ke sana. Nama angkringan sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu angkring, yang artinya adalah alat dan tempat jualan makanan keliling. Dan ada salah satu filosofi yang cukup unik yang sampai sekarang menjadi alasan mengapa masyarakat Indonesia suka banget yang namanya datang ke angkringan. Ya, betul. Pembeli yang datang tanpa membedakan strata sosial bisa menikmati makanan mereka sambil bebas mengobrol hingga larut malam meski tak saling kenal. Dan kalau ke Yogyakarta, angkringan Likman adalah salah satu pilihannya. Angkringan Likman merupakan angkringan legendaris, sebab pedagangnya adalah generasi awal pedagang angkringan di Yogyakarta, yang umumnya berasal dari Klaten. Likman yang bernama asli Siswora Harjo merupakan putra Mbah Pairo, pedagang angkringan pertama di Yogyakarta yang berjualan mulai tahun 1950-an. Warung berkonsep angkringan yang dulu disebut Ting Ting Hik diwarisan kepada Likman mulai tahun 1969. Sejak itu, menjamurlah angkringan-angkringan yang lain. Kita tuh nyampe ke angkringan Likman tuh jam 8-an. Kita keluar dari hotel tuh kan sekitar jam 7. Gitu, kita langsung ke Likman karena kebetulan dia emang bukanya malam. Situasi di Likman itu menurut dia tuh homey banget itu tempatnya. Angkringan itu tuh mungkin dari si penjualnya itu menyuguhkan ke kitanya itu secara kayak kehangatan gimana sih orang-orang Jogja gitu loh. Ada potongan-potongannya mirip-mirip sama kayak De Carlos. Kayak gue pakai masker terus. Di angkringan Likman, gue sih nemuinnya karena gue baru pertama kali ya, yang menurut gue unik itu kopi jos, terus sama sate siput. Gue nyobain dua nasi itu ada nasi tempe sama nasi teri. Terus untuk sate-sateannya karena menurut gue unik, gue itu ambil yang pertama itu sate siput, sate kerang, sate kikil, sate usus sama telur puyuh. Untuk sate siput, menurut gue sate siput tuh bayangan gue tuh yang namanya sate siput tuh amis. Nah, untuk pertama kalinya gue cobain namanya sate siput, itu tuh di luar ekspektasi gue. Dia tuh lembut, terus dari si satenya itu mungkin bumbunya itu udah dibalut sama rempah-rempah, jadi nggak amisnya itu nggak ada, tapi si rasa khas siputnya pun nggak hilang. Gitu. Teksturnya itu mirip-mirip kayak makan ampela. Mirip-mirip kayak ampela, ada kerasnya ampela gimana sih? Yang samping-sampingnya itu, tapi overall daging tuh lembut banget. Kalau untuk nasi teri itu balik lagi ke nasi kucing khas Jogja, balik lagi. Mereka tidak lepas dengan namanya manis. Kayak oseng-oseng mercon, pedes-pedesnya. Dari teri, dari tempe, mereka dibalutnya seperti itu, khas Jogja banget. Untuk kopi jos, gue sebenarnya awalnya agak ragu gitu, ini arangnya gue kunyah atau gimana gitu kan. Terus pas akhirnya untuk pertama kali cobain, gue nanya-nanya ke si ibunya seperti apa. Ibarat kata kalau minum
minuman dingin. Itu tuh kayak es batunya ternyata si arang itu tuh, cuman mungkin membuat si kopi lebih beraroma dan panasnya juga bertahan lama. Dan ketika lu minum tuh si kopi jos tuh sensasi yang ngebalutin sensasi yang biasanya kopi pahit. Ini ada pahitnya agak berbeda, cuman masih enak gitu. Untuk pertama kali sih menurut gue sih oke banget rasanya. Sekarang kita akan jalan ke lokasi kedua. Namanya Angkringan Pak Jabrik. Angkringan Pak Jabrik termasuk salah satu angkringan favorit di Jogja. Angkringan ini juga sering disebut Angkringan KR karena lokasinya berada di depan kantor Harian Kedaulatan Rakyat atau disingkat KR. Tak sekedar menjadi tempat makan murah meriah, Angkringan Pak Jabrik berkembang pesat menjadi destinasi wisata. Banyak anggota komunitas memanfaatkan angkringan ini sebagai tempat kopi darat atau sekedar saling bersilaturahmi. Lokasi tempat yang strategis, menu makanan yang enak, harga yang murah meriah, dan variasi menu yang banyak menjadi alasan mengapa orang sering datang ke Angkringan Pak Jabrik. Dari penelusuran gua yang gua lihat, ini salah satu angkringan yang sangat diminati juga oleh wisatawan dan orang-orang Jogja sekitarnya. Kayak gue penasaran, ratingnya lumayan bagus. Ya, deket Malioboro yang ya sebelah sampingnya Malioboro lah. Nah, gue sih awalnya gue kira tutup, makanya gue muter tuh 2 kali. Ternyata akhirnya yang kedua kali pas gue sampai, ternyata si pengunjung itu duduknya di belakang, kirain gue udah tutup, ternyata di situ. Agak sedikit unik juga, kan biasa kita kalau ke angkringan itu biasanya pengunjung itu di depan semuanya, ini enggak, ini di belakangnya. Nah kalau gue lihat pengunjungnya itu kayaknya kalau di sana lebih banyak kayak orang-orang yang pulang kerja malam, mungkin karena daerahnya juga strategis ya, cuma Malioboro lebih dekat gitu. Mungkin banyak juga pegawai, para pekerja yang ada di Jogja mungkin menghabiskan waktu setelah bekerjanya ke sana gitu untuk mengisi kosongnya setelah bekerja. Betul, di sana lebih banyak variannya. Di sana itu tetap ada, ternyata mungkin angkringan di Jogja beberapa tempat berani menjual sate siput lagi, baik lagi. Terus kalau untuk varian di sana lebih banyak, ada otak-otak, ada usus, kulit, terus kayak daging-dagingan, terus kayak yang daging VG gitu, sate daging VG gitu, kayaknya dari kedelai. Terus ada otak-otak balado, kulit, ada tahu baso goreng, dan varian nasinya lebih banyak. Perbedaan nasi kucing yang ada di Angkringan Likman sama Pak Jabrik ini, Likman itu lebih ke masih tradisional ya, untuk memisahkan antara nasi dan lauk itu daun pisang. Nah kalau di Pak Jabrik ini dia si lauknya itu diplastikin, tapi masih tetap dalam satu bungkusan. Yang terkesan tahu bakso goreng. Selama gue berjalan, gue lihat-lihat beberapa angkringan yang ada di Jogja, kayaknya cuma beberapa deh kayaknya baru dia doang. Tahu bakso gorengnya itu enak. Mirip-mirip kayak batagor, tapi buat batagor itu tahu bakso goreng aja, terus dicocolnya sama bumbu kacang. Terus yang menarik keduanya itu sate kikil. Kadang ada beberapa kikil itu dimasaknya dia cuma lihat matang aja tapi nggak dilihat keempukannya. Selain empuk, sate kikil itu rasanya itu nggak, baik lagi ke makanan daerah, kalau rasa itu
Mereka nggak pernah main-main, bener-bener dimasak. Rasa oseng-osengnya berasa banget kikil ya. Teh panas dong. Yo, teh poci. Enak itu. Kita berasa emang bukan lagi di daerah kita deh, bener-bener baik lagi deh. Kayak di Jogja banget ya udah. Harga tetap masih bersahabat lah. Masih di kisaran kayak satenya itu ada yang dari 5.000 ke atas. Dan satenya padat-padat, banyak. Harganya masih hampir sama maksudnya semua angkringan kayaknya. Dan ada satu lagi yang tempatnya cukup unik. Jika pada umumnya angkringan berada di pedestrian, pemandangan berbeda dapat kamu temukan di sini. Ya, namanya adalah Pendopo Lawas. Memiliki tempat yang cukup lebar, terdiri dari 2 pendopo dan area outdoor. Dan di area outdoor ini kalian bakal disuguhkan oleh alunan musik indah yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Salah satunya adalah Triswaka. Pendopo Lawas itu terletak di bagian alun-alun utara kota Jogja. Kesan pertama yang gue rasain waktu di Pendopo Lawas tuh, melihat Pendopo Lawas ya, itu angkringan mungkin paling besar tempatnya ya. Tempatnya, dan kayaknya sentral anak-anak Jogja kalau nongkrong kayaknya harus ke situ. Menurut gue sih gue beruntung ya pas datang ke Pendopo Lawas. Kan itu apa namanya, tempatnya besar seperti kafe itu, menurut gue angkringan yang besar. Pas datang sana gue ketemu sama penyanyi yang sedang viral di TikTok, Adlani Rambe. Di situ juga kebetulan mungkin teman-temannya banyak banget sih, sama fans-fansnya banyak banget, itu lagi rame-ramenya pas kita datang ke sana. Menurut gue sih nyaman maksud. Ya itulah, balik lagi, emang tongkrongan itu kan emangnya harus seperti itu gitu. Jadi ya kita tuh nggak boring, selain ngobrol kita bisa dengerin musik gitu. Ada perbedaan, ada persamaannya, mungkin beberapa menu yang disajikan beberapa angkringan itu mirip. Sama halnya sama di Pendopo Lawas juga, menu-menu yang kita temui di angkringan sebelumnya ada juga di situ. Cuman perbedaannya seperti kayak angkringan yang biasa kita datangi itu kan, si nasinya itu kan ada variasinya kan, nasi kucingnya ada nasi teri, ada nasi tempe, sama yang lain-lainnya. Nah cuman kalau dia kayak nasi putih biasa. Dan satu, dibalik dari kelebihan yang kita udah bicarain tadi, kekurangan dari Pendopo Lawas yaitu biasanya kita itu ketika kita memesan makanan yang ada di angkringan dihangatkan kembali oleh pedagang. Nah di mereka itu tidak dihangatkan. Jatim, ba? Kan kok gitu naman ba? Nangkot, sinarosya na pese, sa kekte. Sosek, kada ka lang din na ako.
dalam nih Ron. Kesimpulan yang udah gue rasain selama gue makan angkringan yang ada di Jogja, balik lagi kita disajikan dengan suasana yang hangat dari para tiap pedagangnya. Sama mereka itu tidak dari semua ya, mereka itu tidak sembarang jualan aja, mereka itu memberikan rasa yang bikin kita pengen balik lagi ke sana, begitu.